Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk semua anak-anakku kelas 10 SMK. Kali ini kita akan belajar kembali tentang mata pelajaran informatika. Untuk materinya adalah tentang sistem komputer. Tetapi sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar tanpa kendala suatu apapun. Berdoa dipersilahkan. Untuk capaian pembelajaran di materi ini adalah siswa mampu menjelaskan cara kerja komputer dan masing-masing komponen-komponennya, menjelaskan peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunanya. Kemudian tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengidentifikasi komponen perangkat keras pada sistem komputer. Kemudian, siswa mampu mengidentifikasi komponen perangkat lunak pada sistem komputasi. Kemudian, siswa mampu menjelaskan cara kerja perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem komputasi. Kemudian, yang selanjutnya, siswa mampu menggunakan sistem operasi. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Dari video yang telah kita saksikan tadi, coba jelaskan secara singkat isi dari video tersebut. Ya, video itu menjelaskan tentang bagaimana orang bekerja menggunakan perangkat komputer. Kemudian masih dari video tersebut, coba sebutkan apa yang kalian lihat dari video tersebut. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari video tersebut, antara lain adalah monitor, kemudian ada keyboard, kemudian ada mouse, kemudian juga kita bisa melihat UPS, kemudian ada juga gambar yang muncul di layar, kemudian juga ada orang yang bekerja menggunakan komputer itu. Dari video tadi dapat kita simpulkan tentang sebuah sistem komputer. Jadi secara umum sistem komputer itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama berupa hardware atau perangkat kerasnya, kemudian yang kedua berupa software atau perangkat lunaknya, kemudian yang ketiga adalah brainware atau pengguna atau biasa disebut dengan user. Hardware sendiri adalah perangkat keras atau sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan, atau dalam arti singkatnya sebuah komponen pada komputer yang secara fisik bisa kita sentuh, bisa kita lihat, dan bisa kita raba bentuknya.
Secara umum, hardware terdiri dari 3 buah, yaitu input device atau perangkat masukan, kemudian ada juga processing device atau peralatan pemrosesan, kemudian ada juga output device atau perangkat keluaran. Untuk input device sendiri merupakan peralatan masukan atau suatu perangkat yang berfungsi untuk memasukkan atau menginputkan data yang nantinya akan diproses dan selanjutnya menjadi informasi atau keluaran. Ada beberapa input device yang dapat kita lihat sekarang ini, antara lain ada keyboard, kemudian ada juga mouse, kemudian ada touchpad, kemudian ada pen tablet, kemudian ada juga touchscreen, kemudian ada scanner, kemudian ada joystick atau gamepad, kemudian ada juga webcam. Apa sih keyboard itu? Keyboard atau papan ketik merupakan salah satu perangkat masukan atau input pengolahan data yang terhubung dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, serta karakter khusus sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah khusus lainnya, seperti shortcut, kemudian menyimpan, membuka, menghapus, memindahkan, dan lain-lain. Saat ini jenis-jenis keyboard banyak sekali, tetapi umumnya yang sering dipakai adalah jenis QWERTY, jenis Dvorak, dan jenis Glocken. Tetapi pada umumnya orang-orang lebih menyukai jenis QWERTY. Sedangkan bagian-bagian keyboard sendiri terdiri dari 4 bagian. Ada yang disebut typewriter key yang berisi huruf A sampai dengan Z serta tanda baca lainnya. Kemudian ada numeric key yang berisi tombol-tombol angka mulai dari 0 sampai 9. Kemudian ada function key atau tombol fungsi yang terdiri dari tombol F1 sampai F12. Kemudian ada special function key, ada tombol-tombol spesial, misalnya top, bottom, back up, back down, home, dan seterusnya. Kemudian ada juga peralatan input lainnya adalah mouse. Mouse atau pointer atau penunjuk berfungsi untuk memindahkan dan mengarahkan penunjuk mouse pada desktop atau ruang kerja. Umumnya di dalam mouse itu terdapat 2 klik, yaitu klik kiri dan klik kanan, serta di tengah-tengahnya ada sebuah scroll untuk memindahkan ke atas dan ke bawah, menggeser dengan cepat menggunakan scroll. Peralatan input lainnya adalah touchpad. Touchpad ini umumnya berada pada sebuah perangkat laptop. Sama fungsinya dengan mouse, sama persis fungsinya dengan mouse, tetapi kalau mouse bisa dibawa kemana-mana, kalau touchpad ini hanya berada dengan satu paket dengan laptop. Kemudian ada juga untuk saat ini ada peralatan yang dinamakan dengan layar sentuh atau touchscreen. Touchscreen ini juga merupakan informasi teknologi yang mengandalkan sensor sentuhan, baik sentuhan jari maupun sentuhan pena. Untuk mempermudah penggunaannya, perangkat dengan cara hanya menyentuh gambar yang ada di layar. Kita bisa mengoperasikan berbagai fungsi yang telah disajikan dalam tampilan layar tersebut.
Kemudian peralatan input lainnya adalah pen tablet atau biasa disebut dengan drawing pad atau tablet grafis atau graphic tablet. Adalah sebuah hardware yang digunakan untuk menggambar dengan tangan, kemudian gambar itu akan dimasukkan atau sketsa tersebut langsung dikirim ke komputer, layaknya kita menggambar manual menggunakan pensil digital. Peralatan ini banyak dipakai oleh orang-orang yang biasa menggambar untuk mempermudah gambar tersebut. Kemudian peralatan input lainnya adalah scanner. Adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menduplikasi atau menyalin gambar atau teks, kemudian disimpan ke dalam komputer. Misalnya kita mempunyai sebuah foto yang telah lama, kemudian foto itu kita sudah tidak punya filenya, maka foto itu bisa kita scan, nanti hasilnya akan bisa berupa file lagi yang disimpan ke dalam sebuah komputer. Kemudian peralatan lainnya untuk input lainnya adalah webcam atau biasa disebut web kamera, yang merupakan sebuah kamera digital yang dihubungkan ke komputer atau laptop. Sebuah webcam dapat mengirimkan gambar-gambar secara live dari manapun ia berada dengan bantuan tentu saja internet. Kemudian alat yang lainnya adalah joystick atau biasa disebut gamepad. Peralatan ini digunakan untuk mengontrol pergerakan kursor atau pointer di perangkat komputer. Tetapi alat ini umumnya digunakan hanya untuk aplikasi game saja. Kemudian kita masuk ke perangkat hardware yang kedua, yaitu processing device. Processing device merupakan suatu perangkat yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang nantinya akan diterima oleh user atau pengguna. Ada beberapa peralatan processing device. Sebuah processing device umumnya masuk ke dalam sebuah Central Processing Unit atau CPU. Nah, di dalam CPU ini nantinya akan ada berbagai jenis hardware untuk prosesingnya. Misalnya ada yang namanya motherboard, kemudian ada juga namanya memori, ada juga prosesor, kemudian ada juga CMOS, baterai CMOS, kemudian ada LAN card, kemudian ada juga VGA card, kemudian ada hard disk, ada juga sound card, kemudian ada juga power supply, dan beberapa peralatan lainnya. CPU atau Central Processing Unit merupakan unsur yang paling penting dari sebuah sistem komputer. Karena pada mesin besar ini, alat-alat yang tadi itu ditampung menjadi satu. Seandainya tanpa CPU pun, alat-alat tersebut kalau dirangkai masih bisa berjalan. Tetapi nanti akan terjadi kendala ketika alat-alat tersebut mengalami kotor atau mungkin yang lainnya. Maka diperlukanlah suatu CPU atau Central Processing Unit-nya itu. Kemudian ada juga motherboard yang merupakan pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang. Antara lain mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen PC tersebut serta sebagai lalu lintas data. Di dalam motherboard ini terdapat slot-slot yang nantinya sebagai tempat untuk menempatkan alat-alat yang lainnya. Misalnya ada sound card, VGA card, LAN card, ada baterai CMOS, ada hard disk, ada prosesor, dan sebagainya.
sebagainya nanti akan ditempatkan di motherboard. Kemudian yang lainnya adalah memori atau biasa disebut RAM atau Random Access Memory, merupakan sebuah hardware di dalam komputer di mana sistem operasi, program aplikasi, dan data yang sedang berjalan digunakan akan disimpan guna membantu proses kerja prosesor untuk dapat mengakses dengan lebih cepat. Memori atau RAM ini merupakan tempat memori sementara, artinya ketika komputer nantinya mati, maka data yang ada di memori ini akan hilang. Kemudian ada prosesor atau biasa disebut dengan otaknya komputer. Saat ini sudah banyak sekali prosesor baik yang dikeluarkan oleh Apple, kemudian AMD, ada Cyrix, ada Intel. Tinggal kita kepingin yang seperti apa. Karena masing-masing prosesor itu tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kemudian ada baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor, yaitu suatu perangkat khusus yang berisi data vital mengenai konfigurasi komputer dan bersifat semi-permanen. Peralatan yang lainnya, hardware yang lainnya adalah VGA card atau Video Graphic Array, biasa dinamakan juga dengan video card, video adapter, atau display card, atau graphic card, atau graphic board, atau display adapter. Merupakan perangkat yang digunakan untuk mengolah data grafis dan akan ditampilkan di layar monitor. Kemudian ada juga peralatan namanya sound card, yaitu perangkat yang berfungsi untuk mengolah data berupa audio atau suaranya. Kemudian ada LAN card atau biasa disebut NIC, Network Interface Card, atau LAN, Local Area Network, yang merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih ke dalam suatu jaringan. Untuk memungkinkan terjadinya koneksi sebuah komputer dengan jaringan komputer, maka dibutuhkan peralatan yang dinamakan LAN card ini. Kemudian ada hard disk atau suatu perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data sementara maupun permanen. Hard disk merupakan ruang simpan utama dalam sebuah komputer. Saat ini ada 3 jenis hard disk. Yang pertama adalah PATA, Parallel Advanced Technology Attachment. Kemudian ada juga SATA, Serial Advanced Technology Attachment. Kemudian yang terbaru adalah SSD, Solid State Drive. Kemudian ada juga hardware yang namanya power supply, merupakan perangkat yang ada di dalam sebuah CPU yang fungsinya untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Kemudian kita masuk ke hardware yang selanjutnya, yaitu output device atau perangkat keluaran, yaitu suatu perangkat yang berfungsi untuk melihat hasil proses dari masukan, baik berupa suara, gambar, maupun hasil keluaran lainnya. Ada beberapa peralatan yang masuk dalam kategori output device ini, antara lain ada yang namanya monitor, kemudian ada yang namanya speaker, kemudian ada namanya printer, ada namanya proyektor,
ada juga plotter, kemudian ada handphone atau earphone, kemudian ada juga flat panel display. Monitor sebagai salah satu output device merupakan sebuah perangkat output yang digunakan untuk mengirimkan hasil gambar atau display pada sebuah layar dan dilihat oleh pengguna atau user. Berbagai jenis monitor sudah ada saat ini, mulai dari monitor tabung, kemudian masuk ke LCD atau liquid crystal display, kemudian teknologi yang terbaru adalah dengan LED atau light emitting dioda. Kemudian ada output device lainnya adalah speaker, yaitu perangkat keras sebagai alat bantu untuk menghasilkan suara. Ada berbagai jenis speaker, antara lain ada juga namanya headphone atau earphone, tetapi untuk headphone atau earphone ini hanya didengarkan oleh satu orang saja. Untuk penggunaannya sendiri tergantung pada kebutuhan. Bisa kita menggunakan speaker atau bisa juga menggunakan headphone. Kemudian output device lainnya ada namanya printer, yaitu perangkat yang digunakan untuk menampilkan data berupa teks, gambar, atau grafik dalam bentuk cetakan pada lembar kertas. Printer dapat dihubungkan dengan komputer melalui USB atau sinyal wireless. Selain itu, printer juga perlu dihubungkan dengan arus listrik sebagai daya powernya. Ada berbagai jenis printer saat ini, mulai dari printer dot matrix, inkjet, sampai dengan laser jet. Kemudian peralatan output device lainnya ada yang namanya proyektor. Merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan presentasi. Perangkat ini dihubungkan dari komputer atau laptop dengan menggunakan kabel HVGA atau bisa juga menggunakan kabel HDMI. Kemudian gambarnya akan ditampilkan pada layar screen ataupun dinding yang kita gunakan. Kemudian peralatan lainnya untuk output device ini adalah plotter. Plotter sama fungsinya dengan printer, tetapi untuk plotter ini biasanya digunakan untuk pencetakan berukuran besar, misalnya untuk advertising, untuk papan iklan, dan sebagainya. Sehingga ukurannya bisa berkali-kali lipat dari kertas. Umumnya peralatan ini digunakan di percetakan-percetakan yang membutuhkan perangkat cetak yang cepat. Kemudian saat ini sudah ada teknologi flat panel display atau interactive flat panel, merupakan teknologi yang paling baru yang digunakan di kelas-kelas maupun di ruang pertemuan untuk kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya sebagai pengganti proyektor maupun pengganti papan tulis standar yang biasa disebut dengan whiteboard. Untuk selanjutnya tentang sistem komputer, yaitu tentang software atau perangkat lunak dari suatu komputer. Merupakan suatu perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan antara perangkat keras dengan pengguna atau user, dan di software ini secara fisik tidak dapat kita pegang. Ada beberapa jenis software, antara lain adalah operating
sistem atau sistem operasi, kemudian ada aplikasi sistem atau sistem aplikasi, kemudian ada juga bahasa pemrograman atau programming language. Untuk software sistem operasi atau operating system adalah suatu perangkat yang menjembatani antara pengguna dan perangkat keras yang digunakan atau komputer itu sendiri. Ada beberapa sifat dari suatu sistem operasi antara lain yaitu multi-user. Artinya sebuah sistem operasi dapat digunakan oleh banyak user atau pengguna. Kemudian sistem operasi harus multitasking, artinya dapat melakukan banyak tugas dalam suatu waktu. Kemudian untuk sistem operasi sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem operasi berbasis GUI atau Graphical User Interface, antara lain ada Windows, ada Linux, ada Unix, ada Mac OS. Kemudian ada juga sistem operasi berbasis CLI atau Command Line Interface. Antara lain ada DOS, Disk Operating System, kemudian ada Ubuntu Server, dan juga ada Windows Server. Kemudian untuk sistem aplikasi atau aplikasi sistem adalah suatu perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Ada beberapa jenis sistem aplikasi saat ini, antara lain ada sistem aplikasi pengolah kata. Misalnya ada Microsoft Word, ada juga Notepad, ada juga WordStar, dan lainnya. Kemudian ada sistem aplikasi pengolah angka, misalnya ada Microsoft Excel, ada Lotus, dan lainnya. Kemudian ada sistem aplikasi untuk multimedia, misalnya Microsoft PowerPoint, kemudian ada juga Media Player. Kemudian ada juga sistem aplikasi yang digunakan untuk database, misalnya Microsoft Access, ada DBIS, ada ASP. Kemudian ada juga sistem aplikasi untuk grafis. Kita mengenal ada Corel, ada AutoCAD, ada Adobe Illustrator, kemudian ada juga Adobe Photoshop. Kemudian juga ada sistem aplikasi yang digunakan untuk penerbitan. Misalnya ada Publisher, ada PageMaker, ada juga InDesign. Kemudian ada juga sistem aplikasi yang digunakan untuk editing film. Misalnya ada Premiere, ada Yulead. Kemudian ada juga sistem aplikasi untuk browser. Ada Firefox, ada Edge, ada Chrome, ada Safari. Kemudian ada juga software untuk programming system atau bahasa pemrograman. Adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk memerintah komputer. Merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan sebuah program komputer. Contoh bahasa pemrograman antara lain ada C++, ada Visual Basic, ada Java, ada Fortran, ada COBOL, ada HTML, ada CSS, ada PHP,
ada juga Dreamweaver, ada Python, ada MATLAB, dan ada juga Ruby, serta beberapa yang lainnya. Dan sistem komputer yang ketiga yaitu brainware. Brainware atau user adalah orang yang menggunakan atau memakai atau mengoperasikan perangkat komputer. Brainware sendiri terbagi menjadi 3. Ada yang namanya sistem analis atau orang yang melakukan rancangan analisa sistem yang akan dikerjakan nantinya oleh seorang programmer. Kemudian ada juga namanya programmer atau orang yang mengerjakan program yang berasal dari seorang sistem analis. Kemudian ada tingkatan selanjutnya yaitu operator, merupakan orang yang menjalankan program yang telah dikerjakan oleh seorang programmer. Setelah kalian semua mengikuti materi yang telah saya sampaikan, untuk mengetahui kemampuan kalian, maka akan saya adakan evaluasi. Nantinya ini bersifat individu. Ada beberapa pertanyaan, ada 8 pertanyaan. Silahkan pertanyaan-pertanyaan ini kalian jawab. Nantinya setelah selesai dikumpulkan. Kemudian untuk bahan diskusinya, nanti setiap siswa atau kelompok akan melihat video yang akan saya tayangkan berikut ini. Kemudian kalian membuat sebuah kesimpulan. Setelah itu dibuat laporan dan nanti setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Dan mari kita sama-sama saksikan video bahan diskusi berikut ini. Dipasang ya, kita lihat di sini sudah ada CPU, monitor, keyboard, mouse, kabel power, kabel VGA, kabel power monitor, dan yang terakhir kabelan. Oke, pertama-tama kita pasang VGA-nya. Nah, untuk peletakan VGA, kabel VGA itu diletakkan di port yang berwarna biru, ya. Oke, seperti ini. Oke, ini dikencangkan sedikit. Sudah. Lalu untuk satu lagi kita pasangkan ke monitor. Ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. VGA ke monitor, sambungannya lagi VGA-nya ke CPU. Oke, yang keyboard, cara peletakannya itu di seperti ini. Nah, itu colokannya atau portnya seperti ini. Oke, kita colokkan di mana saja. Nah, itu sudah tercolok. Mouse ini ya. Oke, bentuk colokannya sama seperti
keyboard yang menggunakan USB seperti ini. Kita colokkan saja di samping keyboardnya seperti ini. Nah, sudah tercolok. Kabel atau cok monitor. Oke. Lalu ini adalah kabelan, cara menyambungkannya. Dan terakhir, kabel power kita pasangkan ke CPU. Oke, bentuk kepalanya seperti ini, lalu bentuk portnya seperti ini. Masih kita colokkan saja. Sebenarnya bebas sih, kalau saya mengembangkan pertama VGA dulu, kemudian cara menghidupkan komputer pertama adalah tekan tombol power. Ini di sini tombol powernya seperti ini ya. Sebenarnya setiap Oke, selanjutnya kita akan coba mematikan komputer. Klik besarnya, dan kita pilih shutdown. Dan di samping shutdown ini ada panah, kita klik dulu panahnya. Nah, saat mematikan komputer juga tidak boleh menggunakan tombol power, karena itu akan menyebabkan komputer juga cepat sekali rusak. Nah, seperti sudah mati ya. Untuk materi pada pertemuan kali ini saya ambilkan dari buku informatika SMK kelas 10 karangan dari Bapak Kusmadi, Wiana Eva, Imam Badrudin, Bima Laksana Putra yang dikeluarkan oleh Kemristek RI, Dirjen Pendidikan Vokasi, Direktorat SMK, terbitan di Jakarta tahun 2021. Kemudian juga buku Sistem Komputer untuk SMK MAK kelas 10 karangan dari Andi Novianto, penerbit Erlangga, Surakarta 2017. Apabila kalian masih mengalami kesulitan untuk materi pelajaran ini, kalian bisa menghubungi di kontak saya, atau materi ini juga bisa kalian lihat di channel YouTube saya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.